Setrin Fauji dari kelas 2J Manajemen STM dengan NPM 1210248. Kali ini saya akan membahas materi tentang memperbaiki kompetensi, dan untuk itu mari kita simak videonya. Konsep dan sejarah kompetensi. Menurut Leigh Spencer dan Sidney Spencer 1993, kompetensi karakteristik di dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Menurut Michelle Armstrong 1994, kompetensi apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Selanjutnya, komponen kompetensi. Yang pertama, motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Selanjutnya, self-concept, sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Selanjutnya, skill, kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Praise, karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Yang terakhir, knowledge, pengetahuan atau info seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Selanjutnya ada tingkat perbaikan kompetensi. Yang pertama, mudah diperbaiki, mengembangkan orang lain, efisiensi produksi kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, pengelolaan kinerja. Yang kedua, agak sulit diperbaiki, orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik pemikiran, analisis kecerdasan organisasional. Yang ketiga, sulit diperbaiki, inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran, pengelolaan tekanan, kejiwaan, pemikiran konseptualis, fleksibilitas. Selanjutnya ada perbedaan kompetensi dan konsep lain. Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul atau superior. Komponen kompetensi terdiri dari dorongan, sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan. Pemahaman kompetensi. Dalam hal pemahaman kompetensi perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut. Selanjutnya, pengetahuan seseorang. Pengetahuan yang dimiliki seseorang bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu pengetahuan yang didasari dan pengetahuan yang tidak dapat didasari. Keterampilan perilaku. Keterampilan perilaku yang terkait tugas bisa dikuasai melalui latihan dan bantuan orang lain. Selanjutnya ada sama keterampilan perilaku. Perilaku merupakan fungsi dari faktor kepribadian individu dan faktor lingkungan. Sikap dibentuk dari kombinasi pengalaman, kondisi sosial atau lingkungan, dan kepribadian. Selanjutnya ada metode penilaian kompetensi. Yang pertama ada desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua, desain studi pendek dengan panel ahli. Terakhir, ketiga, studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Selanjutnya ada tahap mengidentifikasi model kompetensi. Yang pertama, menjelaskan kriteria kinerja. Yang kedua, mengidentifikasi orang-orang untuk sampel kriteria. Yang ketiga, mengumpulkan data melalui BI atau metode lain. Yang keempat, menganalisis data dan mengidentifikasi kompetensi. Yang keempat, mengesahkan model kompetensi. Terakhir ada mendesain aplikasi. Selanjutnya, dimensi kompetensi. Beberapa ahli membagi kompetensi dalam klaster atau gugus dan dimensi seperti yang pertama menurut Boyatajis dalam William 2002, kemampuan manajemen dan tindakan, dimensi efisiensi perencanaan, inisiatif, perhatian pada hal rinci, contoh diri, fleksibilitas. Yang kedua, Dulewicz dalam Armstrong 1995, kemampuan intelektual, perspektif strategis, analisis dan penilaian perencanaan dan perorganisasian. Yang ketiga,
Schroeder dalam William 2002. Kognitif, mencari informasi, pemikiran konseptual, fleksibilitas. Terima kasih.